Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang agung, pada malam hari ini kami berterima kasih kepadamu kerana telah memberkati kami untuk dapat menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang dan damai. Bapa, pada kesempatan kali ini, giliran kami mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk memutuskan jalan hidup, menjadi penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan. Oleh kerana itu, biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati kami Bapa agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini, pelayanan, pelepasan kuasa gelap dan strategi setan iblis. Pelayanan pelepasan kuasa gelap merupakan tanggungjawab semua orang yang telah percaya, tidak hanya tanggungjawab orang-orang yang telah menempuh pendidikan teologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan pelepasan kuasa gelap di kalangan gereja-gereja seringkali kurang, bahkan sama sekali tidak diperhatikan, sehingga jemaat tidak memahami bahawa roh jahat terus bekerja di antara mereka. Kerana itu, setiap orang percaya harus mengetahui bagaimana cara melepaskan seseorang dari ikatan kuasa gelap. Kesalahpahaman terhadap pelayanan ini masih sering terjadi di kalangan orang-orang percaya kerana orang-orang tersebut berfikir bahawa pelayanan ini dapat terlaksana oleh lulusan seminari saja. Alkitab menegaskan bahawa pelayanan pelepasan kuasa gelap dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan orang tersebut telah menerima dan hidup di dalam Kristus. Secara historis, pelayanan pengusiran setan sesungguhnya sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus dan para rasul, serta gereja mula-mula. Pelayanan pelepasan kuasa gelap merupakan pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, dan pelayanan tersebut telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri selama masa pelayanannya di bumi. Dan tercatat dalam Alkitab agar setiap pelayan Tuhan dapat melakukan pelayanan pelepasan kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini bertujuan memberikan pemahaman kepada setiap pelayan Tuhan bahawa pelayanan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh para hamba Tuhan saja, melainkan dapat dilakukan oleh setiap orang percaya. Alkitab mencatatkan sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, umat manusia telah tertipu oleh setan dan merusak perjanjian hubungan dengan Allah di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Hal ini adalah asal mula masalah manusia jatuh ke dalam dosa, dan iblis sejak dahulu terus berusaha untuk menguasai manusia. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk dapat memilih, menentukan dan memutuskan apa yang hendak ia jalani. Namun manusia memilih untuk menolak Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa, pemberontakan dan terpisah dari Allah. Hidup dalam keberdosaan sudah pasti akan binasa dan terikat dengan kuasa kegelapan. Manusia ditipu oleh setan untuk menyembah berhala. Keluaran 20 ayat yang keempat sampai kelima.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Di satu sisi, manusia berfikir bahawa masalah dapat diselesaikan dengan menyembah berhala dan mencoba segala bentuk tipuan setan. Mereka berupaya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sisi lain, manusia juga mencoba atau berusaha hidup dan berbuat baik. Tetapi hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, mereka semakin jauh dari Allah. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha manusia tidak membuahkan hasil yang baik. Hal ini terjadi kerana tidak ada seorang pun yang benar seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat ke-10. Masalah yang ditimbulkan kerana setan seringkali terjadi, bahkan ironisnya, manusia menikmati hal itu. Setan diberikan kuasa dalam dunia dan tujuan utamanya adalah merusak hidup manusia. Maka yang diserangnya adalah hubungan antar sesama dan membawa manusia pada penyembahan berhala. Setiap ucapan setan adalah suatu kebohongan kerana ia adalah bapa segala kebohongan. Tanpa disadari, hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia berfikir bahawa mereka adalah tuan atas hidupnya. Namun sebenarnya setan yang menjadi tuan atas mereka. Setan menguasai manusia untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, dan manusia akan semakin sulit untuk terlepas dari ikatan-ikatan tersebut. Kegiatan okultisme zaman dahulu dan sekarang yang terjadi dalam masyarakat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, spiritisme, iaitu praktik yang didasarkan pada keyakinan bahawa orang mati mempunyai hubungan dengan orang hidup, atau roh orang mati dapat dipanggil. Kebiasaannya orang-orang menggunakan media untuk memanggil arwah-arwah orang mati. Pemanggilan arwah-arwah menggunakan mantra-mantra untuk mendatangkan arwah-arwah tersebut. Selain itu, sebagian orang masih mempercayai bahawa arwah orang mati dapat memberkati keturunannya yang masih hidup. Tidak heran jika diadakan acara khusus untuk memanggil para arwah tersebut. Hal itu dilakukan dengan mendatangi kuburan seseorang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural pada masa hidupnya dan membawa sesajen serta berharap dapat diberkati oleh arwah tersebut. Tentu hal ini sangat ditentang oleh Allah, sebab orang yang telah meninggal tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang masih hidup di dunia. Yang kedua, ilmu ramal atau tenung, iaitu suatu ilmu yang menggunakan sarana tertentu seperti kartu tarot atau telapak tangan yang bersangkutan dengan bertujuan untuk mengetahui peristiwa atau nasib seseorang di masa depan. Sang peramal biasanya dipercaya dapat memberikan solusi yang baik untuk dapat menuju ke masa depan yang diinginkan. Kuasa gelap. Kuasa gelap adalah kuasa yang bertentangan dengan kuasa dari Allah, dan kuasa ini mengikat penganutnya. Kuasa gelap adalah kuasa yang berasal dari setan dan pekerjaannya adalah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sebab iblis tidak senang jika manusia setia kepada Allah, maka ia mengganggu manusia agar jatuh ke dalam dosa. Kuasa yang dapat mengalahkan setan hanya kuasa dari Allah, kerana kekalahan dari iblis telah dinubuatkan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Wahyu 12 ayat ke-9.
Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadi fondasi kekalahan dari setan. Ibrani 2 ayat 14 sampai ke 15. Dan lagi, aku akan menaruhkan kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Kerana anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kuasa gelap menurut Alkitab. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya merupakan peperangan rohani. Efesus 6 ayat ke-12 sampai ke-13. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu berbicara mengenai peperangan terhadap kuasa gelap, di mana Alkitab sangat terang-terangan mengisahkannya. Iblis terus berusaha menipu manusia dengan berbagai cara licik, sehingga tanpa sadar manusia terjebak dalam bujuk rayunya. Tertulis dalam Alkitab bahawa berhubungan dengan iblis adalah dosa yang keji bagi Allah. Allah menghendaki umatnya untuk hidup setia. Kesetiaan ini merupakan hal mutlak untuk dilakukan setiap orang percaya. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan keterlibatan dengan kuasa gelap menggambarkan kepalsuan dalam kekristenan yang terus ada dalam sepanjang zaman kekristenan. Seharusnya ketika kita menerima Allah sebagai juru selamat, maka hal-hal di masa lalu yang bertentangan dengan Allah harus ditinggalkan. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita mendapatkan kesan bahawa pekerjaan kuasa gelap tidak terlalu banyak dibahas seperti dalam Perjanjian Baru. Hal ini bukan berarti pada masa Perjanjian Lama kuasa gelap atau setan tidak ada, melainkan kuasa gelap muncul pada masa itu sebagai perlindungan dalam berperang. Selain itu juga dinyatakan bahawa kekuasaan dan memakai jimat dilakukan untuk melindungi pemiliknya. Biasanya jimat tersebut dipakai pada bahagian kepala atau leher selain dikenakan pada bahagian tubuh. Ada juga yang meletakkannya di sekitar rumah dengan tujuan untuk melindungi seisi rumah. Jenis jimat yang digunakan antara lain tongkat, batu cadas, lembu emas, kain dan gelang cincin. Yesaya 57 ayat yang ke-6. Ayat ke-6, padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Sifat-sifat iblis. Ada beberapa sifat iblis yang dapat kita ketahui. Hakikat iblis adalah jahat. Iblis adalah musuh dari orang beriman, penuh penipuan dan kejahatan yang terus berusaha menghancurkan hubungan antara orang percaya dan Allah. Ia penipu dan sangat pandai menipu, sehingga manusia yang tidak memiliki iman yang teguh dapat dipastikan mereka akan tertipu dengan rayuan iblis. Selain itu, sifat iblis adalah mencobai. Dalam kejahatannya, iblis menuduh dengan berbagai tuduhan yang palsu dan selalu ingin mencobai orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dicobai. Lukas 4 ayat yang kedua. Iblis adalah pencuri dalam Lukas
8 ayat ke-12 tertulis bahawa iblis berusaha mencuri firman Tuhan yang telah ditanamkan ke dalam hati manusia. Iblis membuat hikmat palsu dan manusia dapat dengan mudah mempercayai hikmat palsu yang menyesatkan tersebut. Cara kerja iblis. Iblis memiliki cara kerja yang sesungguhnya dapat diamati dan dipelajari agar mencegah orang percaya untuk tidak diperdaya oleh mereka. Cara kerja iblis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, menggoda. Manusia saat ini akan menuju ke zaman akhir. Itu artinya iblis makin gencar untuk menggoda manusia. Sebenarnya iblis atau setan sadar bahawa mereka telah kalah dan telah ditelanjangi oleh kuasa Allah. Bahkan mereka mengetahui akan dihukum kekal di neraka. Matius 8 ayat ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Sebab itu mereka dengan giat menggoda manusia sebagai bentuk pemberontakan kepada Allah. Iblis akan terus menggoda dengan segala cara untuk menyesatkan sebanyak mungkin umat manusia dan membuat umat manusia terus jatuh dalam dosa serta memberontak kepada Allah. Kemudian manusia dibuat sampai memihak kepada iblis dengan tujuan manusia masuk dalam neraka. Iblis tidak mahu hanya mereka yang berada dalam neraka, kerana iblis tahu bahawa waktu mereka tidak banyak lagi. Wahyu 12 ayat ke-12. Kerana itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, kerana iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, kerana ia tahu bahawa waktunya sudah singkat. Kedua, mempengaruhi. Sifat berikut dari iblis adalah mempengaruhi. Iblis secara terus-menerus mempengaruhi manusia dengan tujuan manusia dapat dipengaruhi dan akhirnya dapat berpaling dari Allah dan menjadi pengikut iblis untuk berbuat kekejian di hadapan Allah. 1 Yohanes 3 ayat ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ketiga, melawan Allah. Pada hakikatnya iblis memiliki keinginan untuk melawan Allah dan terus-menerus melawan setiap rencana dan pekerjaan Allah, sehingga iblis tidak menyukai jika pemberitaan Injil disampaikan. Ia akan terus berupaya untuk melawan Allah dan mengagalkan rencana Allah dengan berbagai cara. Lukas ke-8 ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang keempat, memanipulasi firman Tuhan. Sifat iblis berikutnya adalah memanipulasi kebenaran firman Tuhan dengan tujuan agar manusia mengalami kesesatan dan akhirnya membuat manusia salah mengambil keputusan. Oleh kerana pekerjaan iblis, manusia dapat salah melangkah dan bertentangan dengan kehendak Allah. Matius 4 ayat ke-6. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yang kelima, menipu manusia. Iblis dapat menyerupai apapun, bahkan dapat menjadi seperti malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat ke-4. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima,
Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran iblis dengan penyamarannya menjadi malaikat terang membuat manusia menjadi tertipu dan akhirnya meninggalkan keyakinannya kepada Allah. Penipuan iblis ini muncul seperti bidat-bidat Kristen yang mengaku membawa kebenaran dari Allah, tetapi sesungguhnya bukan kebenaran, melainkan kesesatan. Oleh kerana mereka bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut setan. Strategi iblis. Strategi iblis untuk mempengaruhi sasarannya adalah cara yang cukup mudah untuk dilakukan. Manusia, khususnya orang percaya, ketika dipengaruhi dengan hal-hal yang menarik, dengan mudah akan berbelok dari Allah. Ada 4 strategi yang digunakan oleh iblis, khususnya melalui okultisme, untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Pertama, menipu sasaran. Setan adalah penipu yang sangat handal sehingga mampu membuat pikiran manusia dengan mudah dapat berpaling dan meninggalkan Allah. Iblis menggunakan pikiran untuk menipu, kerana Allah berkomunikasi dan menyatakan hendaknya kepada manusia melalui pikiran. Iblis mengetahui bahawa jika pikiran manusia tidak diganggu, ia akan tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat pertama sampai ke-7, iblis mempengaruhi pikiran Hawa sehingga ia meragukan firman Tuhan dan mempercayai perkataan-perkataan iblis. Tujuan dari iblis menyerang pikiran manusia adalah agar manusia buta terhadap kehendak Allah atau dirinya. Untuk dapat bertahan menghadapi tipuan iblis, kita harus menggunakan firman Tuhan yang telah diilhamkan. Hanya firman Allah yang diilhamkan yang dapat mengalahkan dusta iblis. Hikmat manusia tidak sebanding dengan kelicikan iblis. Kerana itu firman Allah merupakan petunjuk atau pedoman yang besar bagi kita. Pada waktu Yesus dicobai, ia menggunakan firman Allah sebagai pertahanan. Matius 4 ayat ke-10 dan ke-11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kedua, iblis mendatangkan penderitaan kepada manusia. Ketika setan atau iblis tidak dapat menyerang pikiran manusia, maka setan atau iblis akan berusaha merusak tubuh manusia. Terkait hal itu, Alkitab menyatakan mengenai kehidupan Ayub dengan cukup jelas. Ayub kehilangan buah hatinya, kehilangan kesihatan tubuhnya yang dilanda penyakit menjijikkan, serta segala harta miliknya habis lenyap. Bahkan dalam perjanjian baru, iblis menyebabkan seorang laki-laki bisu. Di Matius 9 ayat ke-32 sampai ke-33. Seorang perempuan menjadi bungkuk. Di Lukas 13 ayat 11 sampai ke-17. Iblis menyerang seorang anak sehingga anak itu jatuh ke dalam air dan api. Di Matius 17 ayat ke-14 sampai ke-18. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, senjata iblis adalah mendatangkan penderitaan kepada manusia untuk membuat tubuh mereka menjadi sakit. Iblis sangat berupaya untuk dapat menguasai keadaan di luar tubuh manusia agar manusia dapat mengalami penderitaan. Keadaan ini tampak jelas dalam keadaan Ayub. Sekali lagi, tujuan dari iblis adalah agar manusia tidak taat kepada kehendak Allah. Ketaatan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak dalam kehidupan kekristenan. Jikalau manusia tidak memiliki ketaatan, maka manusia tidak akan memiliki waktu belajar lebih banyak mengenai kehendak Allah. Dalam Yakobus 1 ayat ke-2 sampai ke-4 mengungkapkan bahawa, "Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ketiga, membuat manusia menjadi sombong. Hal ini sering digunakan iblis saat manusia mencapai kesuksesan, sehingga akan timbul rasa bangga pada diri dan berubah kesombongan terhadap apa yang sudah dimiliki. Senjata ini sangat ampuh digunakan oleh iblis kerana manusia tanpa sadar melakukan hal-hal ini dalam kehidupannya. Hanya kuasa yang lebih kuat yang dapat memberikan kemenangan pada manusia. Kuasa itu bersumber pada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia yang dapat mengontrol kehendak manusia dan memampukan manusia menyenangkan Allah. Kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat mengatakan bahawa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang keempat, setan mendakwa. Dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga diungkapkan mengenai dakwaan Imam Besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sasaran setan ialah hati dan nurani manusia. Dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga disampaikan Allah sebagai hakim, Imam Besar Yosua sebagai yang terdakwa, dan setan menjadi pendakwa yang mencuba membuktikan kesalahan Yosua. Sepertinya setan memiliki suatu perkara kerana Yosua mengenakan pakaian kotor. Biasanya imam besar selalu mengenakan pakaian yang bersih. Yosua memiliki umat di hadapan Allah dan umat dalam keadaan berdosa, sehingga setan mengerti ia berdosa dan setan memprotes kepada Allah dengan mengatakan Israel harus dihakimi. Bapa, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pertahanan menghadapi pendakwa adalah pembelaan anak-anak Allah. Salah satunya adalah menghidupi Tuhan Yesus di dalam diri kita. Menurut 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama tertulis bahawa jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, iaitu Yesus Kristus yang adil. Ia menjadi pengantara kita dan memberi anugerah yang kita butuhkan pada waktu kita mengalami pencobaan dan ujian. Apabila iman kita berpaling kepadanya, bahkan datang ke takhta kasih karunia Allah, maka Allah akan membawa kita pada suatu kemenangan. Apabila kita menyerah dengan keadaan kita, Kristus akan bertindak sebagai seorang pembela yang akan mengampuni dan memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Demikian Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam ibadah ini. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan dan berdoa agar Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami percayakan diri, keluarga dan segala urusan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kekuatan kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.